스마일. 이건 거기서 죽은 상점이 정립되었습니다. 여러분 여기 좀 보세요. 영웅놀이는 재밌어 너. 두 번째 게임에 오신 여러분을 야 이게 어떻게 삼각형이야? 야야야. 이 양반 때문에 우리 다 죽게 생겼네. Dua tahun setelah Squid Game yang pertama, pemain Squid Game pertama yang bernama Gi-hun, si Mamang Gi-hun harus rela menggunakan semua uang hadiahnya untuk menghentikan permainan Squid Game selanjutnya. Ternyata, selama ini si Mamang masih berusaha keras dan mencari info apapun yang bisa menuntun si Mamang untuk mengetahui petunjuk mengenai permainan selanjutnya. Si Mamang juga menyewa seorang detektif swasta untuk terus mencari sosok si perekrut. Karena dia yakin jika pemain itu masih berlanjut, mereka pasti sedang mencari peserta lagi seperti yang dia alami dulu. 아침 6시부터 시작이니까 Mamang Gi-hun juga yakin jika frontman dan semua pasukannya pasti tidak tinggal diam. Untuk mempermudah pencariannya, si Mamang sampai membeli sebuah motel untuk tempat persembunyian sekaligus membangun markas rahasia di sana. Di sisi lain, Juno, si detektif yang sebelumnya di season 1 ditembak oleh frontman alias kakaknya sendiri. Dia ternyata masih selamat dan sekarang dia telah dipindah tugaskan sebagai Volantas. 미착용 범칙금 2만 원입니다. 기한에 납부하세요. Ternyata dia diselamatkan oleh seorang nelayan setelah terombang-ambing di lautan. Sama halnya seperti Gi-hun, Juno masih bertekad untuk mencari pulau tempat permainan Squid Game tempat dia direkrut dulu. Dia terus menyisir satu persatu pulau-pulau kecil yang ada di sana dengan bantuan nelayan yang sudah menyelamatkannya. 제가 다시 추리해왔어요. Juno tidak bisa melaporkan kejahatan para pemimpin Squid Game tersebut sebab HP-nya yang berisi banyak sekali bukti-bukti yang telah dia kumpulkan hanyut saat dia sedang terombang-ambing di lautan. Sehingga sekarang dia tidak memiliki bukti apapun untuk menangkap para pemimpin dan orang yang bersangkutan. 밖으로 그만 들어오고. Kembali ke si Gi-hun, si Mamang kini mempekerjakan lebih banyak lagi staf untuk melakukan pencarian dan menyebar ke seluruh stasiun yang ada di bawah kota demi mencari si perekrut. Namun bahkan setelah berbulan-bulan mencari hasilnya tetap nihil. Sehingga semua staf itu sempat putus asa dan mulai berpikir kalau jangan-jangan semua itu hanya hayalan si Mamang Gi-hun saja. Sampailah pada akhirnya, dua orang yang menjadi pemimpin dari semua orang di kelompok itu melihat sendiri target yang benar-benar sedang bermain dakji di jam-jam terakhir sebelum stasiun tutup. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung melaporkan hal itu kepada Gi-hun dan memintanya untuk segera datang ke lokasi. Sementara mereka berdua terus mengikuti si perekrut. Namun mereka berdua justru melihat hal yang aneh ketika perekrut itu mempermainkan para gelandangan dengan menyuruh mereka memilih antara lotre dan roti. 오케이 빨리 와. Sayangnya tidak lama berselang, kedua detektif swasta tadi malah ketahuan. Meskipun 2 lawan 1, mereka berdua tetap tidak bisa mengatasi si perekrut. Bahkan justru merekalah yang diculik. Begitu tersadar, mereka sudah dalam kondisi terikat dan dipaksa untuk bermain Sweet Jepang jika mereka masih ingin hidup. Aturannya sederhana, siapapun yang kalah dalam setiap ronde akan ditembak menggunakan pistol yang hanya akan diisi 1 peluru secara random. 그럼 제가 신호를 드리겠습니다. Tentu saja hal itu pun membuat mereka sangat ketakutan. Dan sialnya, karena setelah beberapa ronde tidak ada yang kena tembak, si perekrut kemudian membalik aturannya dan mengisi 5 dari 6 slot peluru. Sehingga sudah bisa dipastikan siapapun yang kalah di ronde itu pasti akan ditembak. 얘기 좀 하시겠습니까?
Sementara itu, Gi-hun yang berusaha secepat mungkin untuk sampai ke lokasi karena terlalu kebut-kebutan di jalan, dia justru dihentikan oleh Polantas yang tidak lain adalah Juno. Namun saat itu Juno tidak langsung berhadapan dengan si Gi-hun. Dan saat rekannya memberikan identitas Gi-hun kepadanya, dia langsung mengenalinya dan teringat dengan kejadian beberapa tahun silam. Tanpa pikir panjang, dia pun bergegas balik ke markas untuk mencari info lebih lanjut mengenai keberadaan si Gi-hun. Bagi yang belum tahu, Gi-hun adalah pemain, sementara Juno adalah si penembak. 저희 형 찾아야 합니다. 법인에서 렌트한 거로 나오는데요. 거기 주소 좀 부탁합니다. 햇빛 캐피탈이라고. Berdasarkan info dari plat nomor mobil yang dipakai oleh Gi-hun, Juno bisa melacak bahwa mobil itu adalah mobil sewaan. Dan setelah mencari beberapa jam, Juno pun bisa mengetahui tempat persembunyian si Mamang Gi-hun dan bisa masuk ke tempat tersebut. Sementara Gi-hun yang harus tancap gas secepat mungkin pergi ke lokasi yang diberikan sebelumnya. Namun dia tetap tidak berhasil datang tepat waktu dan akhirnya kehilangan jejak. Si Mamang Gi-hun kemudian memutuskan untuk kembali ke motel. Namun begitu sampai di sana, dia justru dikejutkan dengan kemunculan si perekrut yang ternyata diam-diam sudah menunggunya di dalam motel tersebut. Setelah bertemu dengan orang yang selama ini dia cari, si Mamang Gi-hun pun langsung menanyakan lokasi keberadaan atasannya. Gi-hun berkata kalau ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada atasannya. Namun si perekrut itu justru menantangnya dalam permainan roulette seperti yang dia lakukan kepada dua orang suruhan si Mamang sebelumnya. Jika Gi-hun benar-benar ingin pergi menemui frontman, maka dia harus mempertaruhkan nyawanya di permainan tersebut. Jika berhasil, maka dia dipersilakan mengambil undangan yang ada di saku si perekrut tersebut. 러시안 룰렛이라고. Tanpa ragu, Gi-hun pun meladeni tantangan perekrut tersebut dan mulai menarik pelatuk pistol itu secara bergantian hingga mereka sama-sama berhasil melewati giliran keempat dengan aman. Dan artinya tinggal tersisa 2 slot di mana salah satunya pasti berisi peluru. Saat akan melakukan gilirannya, si Mamang Gi-hun sempat ragu dan berniat mengerahkan pistol itu ke arah si perekrut dan menembaknya 2 kali untuk langsung menghabisinya. Namun setelah melewati permainan hidup dan mati, Gi-hun yang sekarang terlihat sangat teguh di mana dia memilih untuk tidak melakukan hal itu demi menunjukkan keberaniannya. Dan ternyata keberuntungan masih berpihak kepada si Mamang, karena saat dia menarik pelatuknya, pistol itu tidak meledak sehingga artinya dia berhasil memenangkan permainan tersebut. Tak berselang lama, Juno yang sudah mendapatkan alamat persembunyian si Gi-hun juga muncul di tempat itu dan menyisir satu persatu kamar. Dan dia justru menemukan si Agus yang disekap oleh si perekrut sebelumnya. Dari si Agus, dia kemudian mengetahui lokasi kamar Gi-hun dan langsung bergegas menuju ke sana. 415! Tanpa mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, Juno pun langsung menodong Gi-hun dan berniat untuk menahannya atas tuduhan pembinihan. Untungnya, si Agus yang sebelumnya dibebaskan olehnya datang dan justru langsung memukul Juno hingga dia tak sadarkan diri. Di sini Agus selalu menceritakan bagaimana dia sampai tertangkap hingga akhirnya kakaknya juga harus mengorbankan diri untuk membiarkannya tetap hidup. Sehingga kini si Agus justru berniat untuk membantu Gi-hun membalaskan dendamnya. Lalu setelah berhasil diamankan, Juno berusaha memberitahu Gi-hun kalau sebelumnya dia telah menyelinap dan menyamar menjadi salah satu minion di dalam permainan Squid Game yang pertama untuk mencari tahu tentang keberadaan kakaknya. Namun di sini Juno masih belum memberitahu Gi-hun kalau kakaknya sebenarnya adalah frontman dari game tersebut. Juno hanya berkata kalau mereka punya tujuan yang sama dan berniat membantu Gi-hun untuk mencari frontman dan menghentikan permainan tersebut. 내가 그놈들 찾는 걸 도와줄게. Gi-hun sadar kalau dia tidak bisa melakukan semuanya itu sendirian. Lalu dia memutuskan untuk menerima tawaran mereka berdua dan memberitahukan rencana dan markasnya. Gi-hun sudah membeli banyak senjata dari pasar gelap, yang artinya dia sudah benar-benar siap untuk berperang dan tinggal merekrut orang yang bisa mereka jadikan sebagai prajurit. Dari sana, Gi-hun juga pergi menemui agen penyelundup Korea Utara yang dulu membantu Icha dan adiknya melarikan diri dari sana. Kali ini, dia memintanya untuk menyelundupkan ibunya Icha. Dia juga memberikan alamat adiknya Icha yang sekarang tinggal bersama dengan ibunya Sang-wo.
Kalau saja Gi-hun tidak bisa lagi dihubungi saat nanti dia sudah berhasil menyelundupkan ibunya. Hal itu dilakukan Gi-hun tidak lain adalah untuk menepati janjinya kepada Icha untuk menjaga adiknya Icha. 그거 먹고 되겠어? 친구들이랑 햄버거 먹었어요. Tak lama berselang, setelah Gi-hun pulang, masuk seorang perempuan bernama Noul yang juga datang menemui penyelundup itu untuk mencari keberadaan anaknya yang dulu ditinggal saat dia kabur dari Korea Utara. Namun tidak seperti Gi-hun, si bapak itu mengaku kalau dia tidak bisa memastikan di mana anaknya, karena setelah bertahun-tahun mencari, dia sama sekali tidak mendapatkan info apapun. Walaupun dengan berat hati, si bapak terpaksa meminta Noul untuk merelakan saja anaknya. Setelah pergi dari tempat itu, Noul dihampiri oleh seorang misterius yang memberinya sebuah kartu nama undangan permainan. Dan ternyata Noul direkrut menjadi peserta seperti orang-orang yang bermain dakji sebelum menerima undangan. Ternyata Noul mendapat tawaran berpartisipasi untuk menjadi seorang minion, alias kelompok yang akan menembak peserta dan menjaga jalannya pertandingan. 확인되었습니다. 픽업 장소를 알려드리겠습니다. Kembali ke Gi-hun. Sebelum memulai aksinya, si Mamang menanam GPS di salah satu giginya dengan tujuan supaya Juno bisa melacak lokasinya. Tidak hanya itu, si Agus juga telah merekrut beberapa pasukan mantan militer yang sudah tidak bekerja lagi dan siap untuk bekerja sama menangkap si frontman. Setelah semuanya siap, mereka kemudian pergi ke sebuah klub malam sesuai kartu undangan yang sebelumnya Gi-hun ambil dari saku si perekrut. Tanpa buang waktu, si Mamang dan si Agus masuk untuk menyisir tempat itu dan mencari keberadaan frontman. Sementara Juno dan yang lainnya diminta untuk berjaga dari luar saja. Tapi tak berselang lama, setelah melihat dua minion masuk ke klub tersebut, Juno memutuskan untuk menyusul Gi-hun dan Agus. Sesampainya di dalam, dia hanya menemukan si Agus yang sudah dalam kondisi pingsan. Menyadari kalau Gi-hun telah keluar dari tempat itu, saat itulah Juno lalu menghubungi pasukan yang berjaga di luar untuk bersiap. Namun ternyata Gi-hun sendiri kini sedang bersama salah satu minion dan telah masuk ke dalam mobil mewah milik frontman. 지금 리무진 탔어요. 흰색 리무진. Di dalam mobil, Gi-hun berbincang dengan si frontman meskipun tanpa saling melihat wajah masing-masing. Frontman menegaskan kalau keputusan Gi-hun untuk kembali adalah sebuah kesalahan besar, karena seharusnya Gi-hun bisa pergi bersenang-senang dengan uang yang sebelumnya dia dapatkan. Saat itulah Gi-hun mengatakan kalau dia bertekad untuk menghentikan frontman dan permainannya sebelum menimbulkan lebih banyak korban lagi. Sementara itu, Juno dan para pasukan lainnya yang sedang mengikuti mobil limosin dari belakang. Ternyata aksi mereka diawasi dan langsung ditembak oleh beberapa sniper yang telah mengintai mereka dari atas gedung. Bahkan mobil Juno pun berhasil ditembak berhenti sehingga mereka kehilangan jejak Gi-hun. Sadar kalau sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk melawan frontman, Gi-hun lalu kembali memutar otak sampai akhirnya memutuskan untuk kembali berpartisipasi dalam permainan Squid Game berikutnya. Dengan sengaja, si Mamang melakukan hal itu untuk mengetahui lokasi permainan karena sebelumnya dia telah memasang GPS di huntunya. Dan begitu, Juno bisa dengan mudah melacak lokasi permainan tersebut. Singkat cerita, setelah Gi-hun terbangun dari boboknya dan kembali berkumpul dengan ratusan pemain yang sudah siap untuk mengikuti permainan tersebut, si Mamang kembali mendapat nomor yang sama dengan nomor isi Squid Game yang pertama, yaitu 456. Tak berselang lama, para minion akhirnya muncul untuk menyambut kedatangan mereka dan mulai menjelaskan game yang akan mereka mainkan dengan total 6 permainan dalam 6 hari. Setiap pemain yang berhasil lolos sampai babak akhir, maka akan mendapatkan hadiah uang tunai yang tidak bakalan muat kalau dimasukin ke lemarinya si babah. Sama seperti di seri Squid Game yang pertama, para pemain yang mengikuti game ini berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, namun dengan nasib yang sama, yaitu terlilit hutang.
Mereka memiliki permasalahan yang sama, yaitu kondisi finansial dan tidak tahu permainan apa yang akan mereka mainkan. Dan tentu saja hanya si Mamang yang tahu kalau permainan ini nyawa mereka masing-masing yang akan jadi taruhannya. 저입니다. 첫 게임에서 탈락한 가지고 이곳을 떠나실 수 있습니다. Setelah semua mendatangani surat perjanjian dan siap menerima konsekuensi yang akan mereka terima, para peserta kemudian dibawa ke arena untuk memulai permainan pertama. Saat itulah Gi-hun sempat shock karena bertemu dengan sahabatnya dulu di seri Squid Game yang pertama, saat mereka selalu mengikuti judi pajuan kuda. Teman si Mamang ini kita panggil saja Wahyu. 어떻게 돼? 그런 걸 어떻게 Tidak ingin sahabatnya mati konyol di sana, si Mamang pun menyuruh Wahyu untuk selalu berada di belakangnya apapun yang terjadi. 내 뒤에 꼭 붙어 있어야 돼. Sementara itu, di atas kapal kecil, Juno bersama rekan-rekannya masih mengikuti Gi-hun dengan bermodalkan GPS yang sebelumnya telah dipasang di giginya si Gi-hun. Mereka mulai menerbangkan drone untuk melihat kondisi sekitar. Namun mereka sangat kaget setelah mengetahui kalau GPS Gi-hun telah dipindahkan ke orang lain yang sedang memancing dan diletakkan di dalam kotak umpan. Itu artinya rencana Gi-hun dan Juno diketahui oleh pihak lawan, dan kini mereka menyadari bahwa aksi mereka sangat diawasi. Karena tidak membawa bekal logistik apapun untuk melanjutkan pencarian, mereka pun terpaksa harus kembali dan membuat rencana dari awal lagi. Kembali ke Gi-hun dan para peserta lainnya. Mereka akhirnya sampai di lapangan untuk memulai babak pertama, yaitu lampu merah, lampu hijau, dengan aturan yang masih seperti sebelumnya, di mana mereka diminta untuk bergerak maju melewati garis saat lampu hijau dan berhenti mematung ketika lampu merah. Sebelum permainan itu dimulai, Gi-hun sebagai pemain yang sudah berpengalaman dalam memainkan game tersebut, lalu berusaha mengingatkan kepada semua peserta kalau permainan itu tidak sesimpel yang mereka bayangkan. Meski Gi-hun sadar bahwa peringatan dirinya tidak mungkin dipercaya dan didengar oleh peserta yang lain, namun si Mamang Gi-hun terus berusaha meyakinkan jika permainan ini taruhannya adalah nyawa. 제 말을 믿으셔야 합니다. 그럼 시작합니다. Awalnya mereka menganggap kalau Gi-hun hanyalah orang gila, namun situasi menjadi berubah ketika seorang pemain langsung dieksekusi setelah terdeteksi bergerak, hanya karena seekor lebah hinggap di lehernya. Sontak kejadian itu pun membuat keadaan chaos dan menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Untungnya, sebagian besar peserta masih selamat setelah mengikuti saran dari Gi-hun yang menyuruh mereka untuk tetap diam. Setelah itu, tak ada satupun dari mereka yang berani bergerak, bahkan saat lampu hijau sekalipun. Lantas, Gi-hun maju dan menyuruh mereka untuk mulai bergerak. Sebab jika mereka tidak berhasil melewati garis di depan sebelum waktunya habis, maka tetap saja mereka akan ditembak. Gi-hun menyuruh mereka berbaris ke belakang. Tapi meskipun dengan langkah gerakan hati-hati dan penuh perhitungan, tidak bisa dipungkiri masih ada beberapa peserta yang ditembak karena bergerak. Dan ternyata Noul yang sebelumnya direkrut menjadi minion ditugaskan menjadi eksekutor dalam permainan tersebut. Singkat cerita, setelah babak pertama selesai, mereka lalu dibawa menuju ke aula, disusul kedatangan para minion yang memberikan selamat kepada peserta sekaligus mengumumkan hasil permainan pertama. Dari jumlah awal peserta sebelumnya yang tercatat sebanyak 456, hanya 91 orang yang tereliminasi dan menyisakan 365 pemain. Semua itu berkat arahan dari Gi-hun. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, kali ini mereka dipersilakan menyudahi permainan. Jika sebelumnya hadiah akan dibagikan kepada ahli waris, bagi para peserta yang tereliminasi, sekarang mereka akan membagi rata uang yang terkumpul saat ini kepada peserta yang masih selamat. Mereka dibebaskan untuk memilih dan tidak ada paksaan sama sekali.
첫 게임에서 93만 1,500원입니다. Namun ternyata uang yang terkumpul masih jauh dari kata cukup untuk melunasi hutang-hutang sebagian besar peserta di sana. Kondisi tersebut otomatis membuat mereka berbagi menjadi dua kubu. Sebagian peserta memilih untuk mundur karena takut gagal dan mati konyol. Sementara kubu lainnya tetap lanjut karena benar-benar membutuhkan uang untuk membayar hutang. Apalagi setelah mengetahui kalau hadiahnya akan bertambah menjadi 45 miliar won atau setara dengan 500 miliar rupiah jika bersedia bermain dan lolos di babak akhir. Uang yang sama didapatkan oleh Gi-hun di Squid Game yang season pertama. 그렇습니다. 속행을 원하시면 동그라미. Untuk menentukan permainan dilanjut atau tidak, mereka lalu melakukan voting. Gi-hun yang memulai pertama memilih untuk menolak lanjut karena sudah tahu akhir dari permainan tersebut. Bahkan dia mengaku pernah menyelesaikan semua permainan itu dan berusaha menyadarkan orang-orang di sana agar menyudahi permainan tersebut sekarang juga. Tapi bagi beberapa orang yang mengetahui kalau Gi-hun adalah pemenang permainan sebelumnya, justru membuat mereka lebih pede untuk menyelesaikan semua permainan itu dan membuat voting seimbang. Hingga akhirnya peserta nomor 01 yang menentukan hasil akhirnya. Dan ternyata si 01 memilih untuk lanjut, yang artinya mereka yang tidak setuju mau tidak mau tetap harus melanjutkan permainan. Namun yang menarik adalah setelah kematian si kakek yang menjadi nomor 1 di season sebelumnya, orang nomor 1 yang sekarang digantikan oleh Fromen sendiri atau kakaknya Juno yang menyamar menjadi peserta. Namun Gi-hun tidak menyadari hal itu. Ketika mereka semua sedang beristirahat makan, peserta 01 kemudian mendatangi Gi-hun dan meminta bantuan agar menang dan si 01 berperan seolah-olah sebagai peserta pemula. Dia berpura-pura menanyakan mengenai permainan selanjutnya. Gi-hun pun mengatakan kalau permainan selanjutnya adalah permainan permen dalgona yang telah dibentuk sedemikian rupa. Gi-hun juga berniat untuk memberitahu semua peserta agar memilih dalgona berbentuk segitiga, karena itu adalah bentuk yang paling mudah dibanding bentuk yang lain. 아니 우산을 뽑은 놈들이 있어요? Pada waktu yang bersamaan, ada salah satu pemain bernama Daiho yang ikut masuk ke obrolan mereka dan mengaku kalau dia adalah seorang mantan marinir. Dan berhubung Wahyu juga merupakan seorang lulusan angkatan laut, mereka pun jadi langsung akrab dan Daiho bersedia mengikuti setiap arahan dari Gi-hun, asalkan bisa memenangkan permainan tersebut. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba terjadi keributan ketika salah seorang peserta bernama Thanos yang menghajar peserta lain dengan nomor 333. Keributan itu dipicu karena si nomor 333 telah menipu Thanos dengan modus analisis koin kripto yang padahal semua itu hanyalah investasi bodong. Bahkan akibat perbuatannya itu, Thanos mengaku kalau dia mengalami kerugian mencapai 500 juta won. Saat itulah, peserta 01 yang tidak lain adalah Frontman dengan sangat elegan, dia langsung memberi pelajaran kepada Thanos dan rekannya. Si 01 melawan mereka dengan sangat mudah. Melihat dari gerakan saat bertarung, bisa disimpulkan kalau 01 ini bukanlah bapak-bapak pada umumnya. Sampai di sini pun belum diketahui seperti apa latar belakangnya. Yang jelas dia adalah seseorang yang sangat terlatih dalam perkelahian. 저 친구 뭐지? Di sisi lain, sampai saat ini para minion yang mengambil organ dari para korban yang tereliminasi untuk dijual masih tetap dilakukan. Di mana ternyata pengawas permainan yang menggantikan posisi Frontman juga ikut andil di dalamnya. Di sini ternyata Noul telah mengetahui itu semua, di mana dia sengaja merusak organ-organ yang akan dijual, supaya upaya penjualan tidak bisa dilakukan lagi. Sampai akhirnya dia pun dipanggil oleh si pengawas. Mereka berdua seolah-olah sudah saling mengenal lama. Dalam percakapan itu sedikit menjelaskan kalau Noul dulunya merupakan tentara dari Korea Utara yang sangat hebat. Dan sekarang si pengawas hanya meminta agar Noul tidak mengganggu bisnisnya. 더 이상 제시할 게 없으시면 이만 돌아가겠습니다. Sementara itu di sisi lain, Juno yang kembali ke kantor polisi. Dia datang ke sana bukan untuk menjadi anggota, melainkan meminta bantuan seluruh kepolisian dalam menangani kasus yang sedang dia selidiki.
Namun karena memang sama sekali tidak ada bukti, tentu saja upaya itu langsung ditolak oleh kepala polisi. Ditambah lagi, si polisi tidak bisa memberikan surat tugas begitu saja sebelum adanya bukti yang jelas. Karena sudah tidak ada harapan lagi, Juno pun terpaksa untuk bergerak secara independen tanpa bantuan pihak kepolisian. Juno membagi anggota mereka menjadi 2 tim dan meminta Agus untuk mempersiapkan semua peralatan yang mereka butuhkan termasuk logistik dan senjata. 두 팀이 동시에 수색하면 가능성이 있습니다. Kembali ke Gi-hun yang kini masuk ke permainan kedua. Semua orang tentu saja mengantri pada gambar segitiga dan saat dibuka, gambar segitiga di permainan dalgona sangatlah sulit. Tapi untunglah itu hanya mimpi. 우리 다 죽게 생겼네. Faktanya, permainan kedua kali ini ternyata jauh meleset dari perkiraan. Sama sekali berbeda dengan Gi-hun yang alami dulu. Tentu saja hal itu pun membuat beberapa peserta yang awalnya menganggap Gi-hun sebagai sang penyelamat, kini justru membulinya. 미친놈이랑 무슨 말을 합니까? 정신 나간. Saat itulah, para minion lalu menyuruh mereka untuk membagi menjadi beberapa tim dengan masing-masing tim beranggotakan 5 orang. Pertama, yaitu tim Gi-hun yang diisi oleh frontman 01, lalu Wahyu, Daeho, dan 1 orang lagi yaitu seorang gadis yang sedang hamil bernama Junhye yang terpaksa mengikuti permainan itu untuk biaya kelahirannya. Lalu ada 1 tim yang menarik perhatian yang beranggotakan peserta nomor 120 dengan nama panggilan Lala. Lalu seorang dukun yang 1 tim sama si Lala yang bernama Imas, ibu dan anak nomor 07 yang kita panggil saja Bono dan ibunya yang bernama Angel. Dan masih banyak lagi tim-tim yang lainnya. Welcome to the Thanos world. Setelah terbagi menjadi beberapa kelompok, para minion kemudian menjelaskan kalau di permainan kedua ini masing-masing kelompok diwajibkan untuk menyelesaikan 5 jenis permainan. Dan bebas menentukan siapa anggotanya untuk setiap permainan. Sebenarnya permainan ini cukup mudah, tapi akan menjadi sulit karena kaki mereka akan diikat satu sama lain. 5 permainan yang harus diselesaikan adalah dakji, lempar batu, gonggi, guessing, dan yang terakhir jegi, yaitu juggling menggunakan kok bulu sebanyak 5 kali. 5번, 제3번 공기놀이. 화이팅하자. 하나, 둘, 셋, 필승! Singkat cerita, diperlihatkan 2 tim yang akhirnya maju untuk memulai permainan tersebut. Mereka bermain dengan sangat hati-hati agar tidak gagal. Karena meskipun mudah, tapi mengingat taruhannya adalah nyawa, maka mental mereka akan terguncang. Dan benar saja, saat tim gagal, para minion langsung menembak mereka di tempat tersebut. Selanjutnya, giliran tim Lala yang maju untuk mengikuti permainan. Setelah melakukan persiapan dan meskipun sempat tersendat, ketenangan Lala sangat membantu meskipun 4 orang lainnya sangat tegang. Dan ajaibnya, satu persatu permainan bisa mereka selesaikan. Dan hanya tersisa 20 detik waktu yang mereka miliki, Lala bisa dengan mudah menyelesaikan permainan terakhir. Dan akhirnya mereka menjadi tim pertama yang lolos di permainan tersebut. 성공. Keberhasilan timnya Lala ternyata juga ikut membangkitkan mental peserta lainnya. Akhirnya banyak dari mereka yang berhasil lolos di babak itu. Namun ada juga beberapa tim yang gagal. Hingga akhirnya tersisa 2 tim terakhir yaitu timnya Gi-hun dan 1 tim yang sudah bisa ditebak akan gagal. 우승자도 계시니까. Meskipun sedikit gugup, tim Gi-hun bisa dengan lancar dalam menyelesaikan 3 tantangan pertama hanya dalam sekali percobaan. Hingga tiba giliran peserta 01 yang harus memainkan permainan gengsing. Entah sengaja atau memang karena gugup, dia sempat beberapa kali gagal dan menghambat timnya sendiri. Untungnya, Gi-hun mampu kembali menenangkannya sehingga dia akhirnya berhasil menyelesaikan tantangan tersebut. Lalu dengan waktu yang hanya tersisa sedikit, berkat bantuan peserta 01, Gi-hun dan yang lainnya pun berhasil menyelesaikan tantangan terakhir tepat waktu. Dan benar saja tim satunya lagi gagal dan ditembak. 실패.
Kembali ke aula, dengan banyak peserta yang berhasil lolos, ternyata membuat beberapa orang justru kurang senang karena artinya hanya sedikit hadiah yang bertambah jika ingin berhenti. Hal itu pun kemudian membuat beberapa orang yang tadinya ingin menghentikan permainan di babak ini jadi berubah pikiran untuk tetap melanjutkan permainan saat voting dilakukan, termasuk Bono dan Wahyu, dan permainan pun harus tetap dilanjutkan. Setelah pengambilan suara selesai dilakukan, suasana di aula pun jadi agak canggung karena beberapa orang kecewa dengan keputusan yang diambil oleh rekan mereka masing-masing. Namun menurut Gi-hun, hal yang paling dikhawatirkan adalah permainan selanjutnya mungkin akan membuat mereka saling membinih. Sebab di permainan Squid Game 3 tahun yang lalu, para peserta benar-benar seperti dipermainkan saat diminta untuk memilih tim. Karena ada saatnya mereka justru dikondisikan untuk melawan rekan satu tim mereka sendiri. Selain itu, ada juga faktor lain yang dikhawatirkan oleh Gi-hun, yaitu kemungkinan akan adanya peserta yang melakukan provokasi untuk menyingkirkan peserta lain di luar permainan yang seperti dia alami dulu. Oleh karena itu, Gi-hun menyarankan agar mereka bergantian di jam malam untuk memantau situasi. Saat berbincang dan bercanda dengan si Wahyu, si Mamang Gi-hun bisa kembali tertawa setelah beberapa tahun ini mengalami trauma. 경마장도 네가 처음에 나 데리고 간 거고. 쌍문동 짠놀이. 야 이거. Singkat cerita, setelah berjaga bergantian semalaman, keesokan harinya mereka pun lanjut ke permainan di babak ketiga. Kali ini, para peserta diminta untuk memainkan permainan yang cukup sederhana. Mereka akan naik ke atas sebuah komedi putar, dan nantinya mereka diminta untuk membuat kelompok sesuai dengan jumlah yang disebutkan dan masuk ke dalam ruangan yang ada di pinggir arena dalam waktu 30 detik saja. Para peserta yang berhasil bertahan selama beberapa putaran akan dinyatakan lolos di babak tersebut, dan seperti biasa, yang tidak berhasil akan langsung dieksekusi di tempat. 어제 없이 나가는 겁니다. 자. Putaran pertama disebut angka 10 yang artinya mereka harus segera membuat kelompok berjumlah 10 orang sebelum waktunya habis. Dan seketika itu juga kekacauan langsung terjadi. Sebab setiap kelompok berusaha menarik orang dari kelompok lain untuk melengkapi kelompok mereka sendiri. Untungnya saat itu tim Gi-hun yang berjumlah 5 orang berdiri tepat di sebelah timnya Lala yang hanya berempat. Dan Lala langsung dengan cepat menarik si dukun untuk melengkapi kelompok mereka. Sehingga mereka berhasil lolos di putaran tersebut. Lanjut ke putaran kedua, kali ini disebutkan angka 4. Dan kekacauan langsung terjadi lebih parah dari sebelumnya, karena mayoritas dari mereka adalah tim yang beranggotakan 5 orang. Sehingga justru menimbulkan masalah ketika mereka harus meninggalkan salah satu orang di dalam tim mereka. Selanjutnya di setiap putaran disebutkan angka yang lebih random dan membuat permainan juga menjadi semakin sulit. Sebab banyak tim yang anggotanya sudah tidak lengkap dan akhirnya saling menyeret satu sama lain dan hal itu semakin membuat banyak peserta yang gugur. Hingga pada putaran terakhir disebutkan angka 2. Peserta yang masih bertahan 126 orang, namun hanya 50 ruangan tersedia. Yang artinya selain harus mendapatkan pasangan, mereka juga harus saling sikut demi masuk ke dalam ruangan yang jumlahnya lebih sedikit dari peserta yang tersisa. Dan akhirnya setelah melalui permainan itu, 100 peserta pun dinyatakan lolos dari babak tersebut termasuk Gi-hun dan timnya, Lala, Bono, dan ibunya. Sebelum kembali ke aula, Gi-hun meminta rekan-rekannya untuk menghitung pemain dengan tanda X dan O yang ada di bajunya untuk melihat jumlah suara yang ada. Sehingga mereka bisa menentukan rencana sebelum acara pemungutan suara dilakukan. Untuk memastikan mereka bisa menghentikan permainan setelah babak tersebut. 두
두 번째 게임에서 총 110명이 탈락하여 Kembali ke Juno dan si Agus. Setelah mempersiapkan perbekalan lengkap untuk melakukan pencarian, mereka sudah mempersiapkan logistik selama 4 hari ke depan dan membagi menjadi 2 tim. Lalu setelah memeriksa beberapa pulau dengan menggunakan drone, mereka akhirnya melihat sesuatu yang tidak biasa, yaitu semacam pintu rahasia yang mengarah ke bawah tanah. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menurunkan jangkar dan bergegas pergi ke sana untuk memeriksanya. 자, 다들 상륙 준비해. Di sini Juno bersama dengan beberapa orang dari pasukan militer sewaannya, kemudian turun dan pergi ke lokasi yang dimaksud. Namun begitu mereka membuka pintu, tiba-tiba sebuah ledakan besar yang menewaskan salah satu dari mereka. Kejadian itu sekaligus menegaskan kalau frontman dan anak buahnya sudah sangat mengantisipasi setiap langkah dari pihak luar, bahkan menyiapkan jebakan untuk melakukan pencegahan. Di sini si kapten kapal yang merupakan satu-satunya warga sipil sempat menyarankan mereka untuk kembali ke darat agar bisa memakamkan orang yang meninggal dan merawat luka personil yang terluka terlebih dahulu. Namun Juno tetap kekeh untuk melanjutkan pencarian karena dia tahu kalau itu artinya mereka sudah semakin dekat dengan pulau yang mereka cari. Karena hal itu juga, Juno lalu meminta setiap orang yang ada di kapal untuk mengganti frekuensi HT mereka dan membatasi penggunaan HP. Sebab Juno yakin kalau frontman mungkin saja telah menyadap mereka, sehingga dia bisa mengetahui semua rencana mereka. Kembali ke permainan. Wahyu yang sebelumnya telah menghitung jumlah suara setiap orang, lalu kembali dan memberitahukan kalau ada 56 jumlah suara O atau peserta yang tetap ingin lanjut bermain, dan 44 jumlah suara X yang ingin menghentikan permainan. Entah sengaja atau tidak, secara tidak langsung sistem X dan O di baju para peserta membagi mereka menjadi 2 kubu yang berbeda. Gi-hun dan yang lainnya berada di kubu X yang berarti ingin segera menghentikan permainan. Di sini pemain 01 berkata kalau mereka mungkin masih punya harapan karena tidak mungkin ada orang dengan suara X akan berpindah. Sehingga mereka hanya membutuhkan paling tidak 7 orang dari kubu suara O untuk berubah pikiran dan memilih tanda X di pemungutan suara selanjutnya. 근데 이럴 때일수록 더 침착해야 돼요. Mendengar hal itu, Gi-hun sempat menyarankan agar mereka semua langsung pergi ke kubu O dan meyakinkan mereka untuk mengubah pilihan. Namun pemain 01 langsung menahannya karena menurutnya hal itu akan sangat beresiko, mengingat orang-orang dari kubu O yang sangat antusias dengan uang pasti tidak akan tinggal diam dan melakukan perlawanan, dan pasti akan terjadi perkelahian. 근데 이럴 때일수록 더 침착해야 돼요. Singkat cerita, pemungutan suara pun dilakukan dan seperti dugaan 01, beberapa orang dari kubu O memilih untuk berubah pikiran. Mungkin karena merasa uangnya sudah cukup untuk hidup yang layak. Sementara di kubu X ada satu peserta yang merubah pilihannya, sehingga kedudukan pun kini menjadi imbang. Dan mereka harus melakukan pemungutan suara ulang keesokan harinya. 대결을 종료하겠습니다. Namun hal inilah yang sebenarnya paling ditakutkan oleh Gi-hun, yang artinya satu saja perubahan suara dari setiap kubu akan sangat berpengaruh. Takutnya mereka akan menggunakan cara apapun untuk menambah suara atau bahkan mengurangi suara kubu lawan dengan melenyapkan beberapa orang. Ditambah lagi setiap peserta diberikan sebuah garpu saat pembagian makan malam, yang jelas sekali seperti sebuah kode untuk bisa digunakan menjadi sebuah senjata, persis seperti apa yang dialami oleh Gi-hun dulu setelah dia melakukan penjamuan makan bersama 3 tahun yang lalu. Dan benar saja, Thanos yang dari awal memang sangat ingin melanjutkan permainan itu sampai akhir, kemudian mulai melakukan intimidasi dan provokasi kepada beberapa peserta di kubu X. Dan benar saja, Thanos yang dari awal memang sangat ingin melanjutkan permainan itu sampai akhir, kemudian mulai melakukan intimidasi dan provokasi kepada beberapa peserta di kubu X. Pemain nomor 333 yang sudah gerah dengan tingkahnya mulai melawan, sehingga saat mereka berdua bentrok, maka semua orang juga ikut terbawa.
Akibat dari kejadian itu, 5 orang dinyatakan tewas, 2 dari kubu X dan 3 dari kubu O, termasuk si Thanos. Sebelumnya menyisakan 100 peserta, kini hanya tinggal 90 orang. Sedangkan uang hadiah yang sudah terakumulasi telah bertambah mencapai 36 miliar. Dan jika dibagi sama rata, maka per orang akan mendapatkan setidaknya 380 juta won. Di sini, kubu X otomatis menjadi unggul 1 suara dan kemungkinan besar di voting selanjutnya mereka akan bisa menghentikan permainan tersebut. Meskipun bukan tidak mungkin dengan godaan uang yang banyak, pasti ada saja yang akan merubah pilihannya. Gi-hun lalu menceritakan apa yang terjadi 3 tahun yang lalu. Sistem dalam permainan itu sengaja mengadu domba para peserta agar saling membini. Dia khawatir kalau hal itu akan terulang begitu lampu dimatikan. Untuk menanggulangi hal itu, karena kubu X terdapat lebih banyak wanita dan lansia, peserta 01 menyarankan agar mereka menyerang duluan. Namun Gi-hun justru memiliki rencana lain. Gi-hun justru akan melakukan pemberontakan kepada si frontman. Si Mamang Gi-hun berniat menggunakan kesempatan itu untuk mengambil senjata para minion yang nantinya akan meredam kekacauan tersebut, meskipun itu artinya mereka harus mengorbankan beberapa peserta lemah dari kubu X yang dihabisi peserta dari kubu O. Pertama, mereka hanya akan bersembunyi di bawah tempat tidur secara diam-diam. Setelah beberapa lama, para minion akan datang untuk menghentikan kekacauan. Dan saat para minion fokus kepada korban, saat itulah kesempatan mereka untuk melawan. Sampai di sini pun peserta 01 yang merupakan frontman atau pemimpin dalam game tersebut masih menjalani perannya dengan baik. Dia membantu Gi-hun dan yang lainnya untuk menghabisi para minion. Sampai akhirnya mereka bisa memaksa mundur para minion itu dan menyandera salah satu dari mereka. Sampai di sini Gi-hun dan yang lainnya bisa saja gantian membantai peserta dari kubu O dan keluar dengan membawa hadiahnya. Namun tujuan utama Gi-hun bukanlah hanya untuk keluar dari sana, melainkan untuk menghentikan permainan itu selamanya. Gi-hun berniat untuk menuju ke ruang kendali dan menghabisi frontman. Tanpa dia sadari selama ini, frontman yang dia incar berada di sampingnya. Oleh karena itu, dia lalu mengajak peserta lain yang bisa menggunakan senjata api untuk bergabung dengannya dan mulai menyusun strategi untuk masuk ke ruang kendali. Keadaan itu pun otomatis membuat si pengawas permainan yang menggantikan posisi frontman di ruang kendali langsung waspada dan langsung mengumpulkan semua minion untuk menghadang mereka. Di sisi lain, sementara itu kapten kapal yang selama ini mengantar Juno ternyata diam-diam menyembunyikan sesuatu. Ketika salah seorang kru mereka mendapati kapten kapal tersebut sedang melakukan hal yang mencurigakan, tanpa ragu sedikit pun orang itu justru langsung dihabisi di tempat dan dibuang untuk menghilangkan jejak. Dan kejahatan itu tidak terlihat oleh siapapun. Kembali ke Gi-hun, setelah beberapa orang dari mereka akhirnya mau bergabung dan mengumpulkan beberapa senjata dari minion di sana, Lala yang ternyata merupakan seorang mantan pasukan khusus Korea langsung memberikan arahan bagaimana menggunakan senjata dengan baik dan benar. Setelah mereka siap, tanpa buang waktu mereka langsung menyuruh minion yang mereka sandra untuk menunjukkan jalan menuju ke ruang kendali. Namun, baru beberapa langkah berjalan, mereka langsung disambut dengan tembakan yang berasal dari minion yang berusaha menghentikan mereka. Sadar kalau mereka tidak memiliki persediaan peluru yang cukup, si pengawas sengaja menahan mereka di tempat untuk memaksa mereka agar segera menyerah. Namun tidak berhenti di situ, Gi-hun lalu menyuruh 01 untuk berusaha semaksimal mungkin menahan mereka. Sementara dia bersama Wahyu akan langsung naik ke lantai atas menuju ruang kendali.
Sesuai rencana si pengawas, setelah terlalu lama bertahan di sana membuat amunisi mereka mulai menipis. Ditambah beberapa peserta yang gugur satu persatu. Saat itulah Gi-hun mengatakan kalau para minion itu membawa amunisi cadangan di kantong mereka. Sehingga 01 lalu kembali membagi menjadi 2 tim. Dia bersama 2 rekannya akan menyusul Gi-hun ke lantai atas, sedangkan Daiho yang dari tadi ketakutan lalu menawarkan diri untuk kembali ke aula dan mengambil kembali cadangan amunisi di kantong para minion. Tapi saat sampai di sana dan mengumpulkan semua amunisi, setelah melihat sesuatu yang begitu nyata di depannya, Daiho sempat kena mental sehingga tiba-tiba dia mengurungkan niatnya untuk kembali ke atas. Hal itu memaksa Lala untuk menyusulnya. Sayangnya, para minion juga telah mencapai area itu. Lala sempat akan menembak, namun para peserta yang tidak ikut-ikutan pasti juga akan terkena imbasnya. Sehingga Lala pun terpaksa mengurungkan niatnya. Kembali ke Gi-hun dan Wahyu yang masih berjibaku melawan para minion. Meskipun sempat terkena tembakan di bagian lengannya, namun hal itu tetap tidak menyurutkan semangatnya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Sampai akhirnya peserta 01 muncul untuk membantu mereka. Di sini dia meminta Gi-hun untuk mengalihkan perhatian musuh, sementara dia akan mencari jalan bersama 2 orang lainnya untuk menyerang dari belakang. Disinilah 01 justru menghabisi 2 rekannya itu dan memberitahu Gi-hun kalau seolah-olah mereka telah diserang oleh pasukan minion. Padahal semua itu hanyalah omong kosong, karena dia berniat mengakhiri peran nomor 01 dan kembali ke identitas aslinya yaitu frontman. Benar saja, yang lain pun akhirnya menyerah. Semua orang yang memberontak dihabisi, kecuali Gi-hun agar dia merasa bersalah atas semua kematian teman-temannya akibat dari rencananya. Dan sampai di sini pun Gi-hun sama sekali tidak menyadari kalau frontman di depannya juga merupakan peserta nomor 01 yang selama ini diandalkan. 영웅놀이는 재밌어 너. 390번. Dan Squid Game 2 pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun.